Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya cara mengelola akun belajar ID, terutama bagi Bapak Ibu guru. Karena selama ini ya mungkin masih ada beberapa kendala yang mungkin menyebabkan kita tidak bisa memberikan tugas secara maksimal. Maka dari itu kita bahas dulu ya cara masuknya dan langkah awal apa yang harus kita buat. Yang pertama, kita buka dulu Google Chrome di sini ya. Kita buka Google Chrome. Nah, setelah ini muncul Google Chrome seperti ini. Kalau kita belum punya email, maka bisa dimasukkan email dan aktivasi untuk belajar ID-nya. Kalau kita sudah punya email, ya tinggal diklik yang foto di atas ini, sebelah kanan. Ini sudah kita aktifkan, kita masuk ke akun ya. Ini ada guru.smp belajar ID. Nah, ini. Kalau sudah proses terkoneksi dengan akun belajar ID, maka fotonya akan berubah. Nah, ini pakai kaki. Kalau tadi kan pakai kaos. Ini pakai kaki. Jadi sudah berubah. Ini ada fotonya juga yang lebih besar ya. Ini kalau kita taruh di sini maka akan muncul ini ya. Hari Cahyanta 42 @guru SMP belajar ID ya. Jadi langsung ketahuan ini kita sudah login di akun belajar. Jika sudah login jangan lupa ini ya, yang titik-titik 9 ini adalah aplikasi ya. Google aplikasi bisa kita klik. Nah, di sini kita milih dulu untuk Classroom. Kalau untuk data-data kan berada di Drive. Nah, kalau kita ingin membuat kelas itu di Classroom di sini langkahnya. Jadi yang pertama membuat kelas. Ya, proses dulu. Setelah proses ya, setelah nanti ada kelas. Nah, sini saya sudah membuat kelas, tapi kalau Bapak Ibu guru ingin buat kelas tambahan lagi, memakai tanda plus di sini ya. Sebelah kanan atas dekat Google aplikasi ini ya. Ini ada tanda plus, kita klik plusnya. Kita buat kelas ya, buat kelas. Setelah kita punya kelas ya, nanti bisa kita isi. Nah, ini caranya bagaimana buat kelasnya? Ini nama kelasnya ya, misalnya kita buat kelas 7 ya. Bisa 7-nya 7G misalnya. Ini contoh saja. IPA ya. Bagiannya ini kita isi dengan tahun ya Bapak Ibu. Karena nanti biar tampil di depan tahun 2021 2022. Untuk mata pelajaran kita isi ya. Kalau saya ilmu pengetahuan alam ya saya isi dengan ilmu pengetahuan alam misalnya. Ruangnya kita isi saja ruang 7 sama ya 7G. Jadi ini harus sama match ini 7G memakainya ruang 7G. Setelah itu kita buat. Nah, di sini kita buat. Oke, kita tunggu dulu sebentar agar kelas kita nanti sudah terbentuk ya. Setelah kelas kita terbentuk, nah kita lihat. Nah, ini kelas 7G Bapak Ibu. Nah, kelas 7G. Maaf ini. Bentar, ini 7G. Nah, kelas 7G ini ya, ini di depan kelihatan sekali ini kalau link untuk buat meeting. Kalau di atasnya adalah kode. Kode ini apa? Ini kita berikan ke siswa agar apa? Agar siswa nanti bisa masuk ke dalam kelas kita. Kita klik di sini misalnya. Nah, ini ada kode lebih besar. Kalau linknya ini bisa kita klik, kita salin ya. Kita klik, kita salin di buat WhatsApp atau WA. Nanti kalau diklik dikasihkan siswa klik link itu maka sudah masuk kelas kita. Ini lebih gampang. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kode, yang kedua adalah link. Kode ini juga akan tampil pada link bagian akhir. Kita cek ya, misalnya kita salin. Dan di sini kita melihat atau membuka WA misalnya, WA web. Di sini misalnya. Nah, di sini kita misalnya ini bukan PH1 tapi misalnya ini namanya adalah kelas 7G ya. Maka kita paste di sini. Ya, kita paste. Nah, di sini kan ada ini B04JODR. Ini adalah kode kelasnya. Nah, kalau ini semua adalah linknya.
Nah, ini kita kirim. Nah, nanti siswa yang masuk di dalam grup ini, kalau mengklik ini, maka otomatis siswa tersebut akan masuk di sini. Gitu ya. Oke, itulah cara memasukkan siswa. Di sini ada tugas kelas, Bapak Ibu. Ya, tugas kelas. Jadi kalau forum ini adalah untuk kita mungkin berkomunikasi dengan siswa ya. Di dalam kelas ini bisa kita lewat forum ini ya. Kita bisa membuat jadwal pengumuman juga ya. Nanti siswa akan merespon. Tapi kalau tugas kelas, Bapak Ibu, itu nanti bisa kita klik buat di sini. Ya. Buat di sini. Nanti kalau kita sudah buat, file-filenya tersimpan di mana? Tersimpan di folder drive kelas di sini, Bapak Ibu. Kalau kita klik nanti foldernya di dalam. Oke, sekarang kita membuat dulu yang pertama ya. Kita buat dulu. Misalnya kita buat yang pertama ya langsung bilang bukan yang pertama di atas. Tapi yang kita buat topik dulu Bapak Ibu. Kita buat topik ya. Kita buat topik. Misalnya kita punya 3 topik ya. Kita buat ya. Bab. Ya, bab 3 dulu kita buat. Kalau 3 topik kita buat bab 3 dulu. Ya, bab 3. Bab 3 misalnya. Klasifikasi materi dan perubahannya misalnya kalau untuk IPA itu. Klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, ini yang ketiga. Kita buat yang kedua sekarang. Klasifikasi makhluk hidup. Topik. Kita buat lagi. Bab kedua. Bab kedua. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Kemudian kita punya bab lagi, yaitu yang kita buat topik lagi. Teruskan bab 1, berarti sekarang bab 1 yaitu apa? Objek IPA dan pengamatannya ya, pengamatannya. Ini bisa kita buat tambahkan. Nah, ini kita sudah punya apa istilahnya? Tiga bab ya. Kita punya 3 bab. Apa fungsinya ini 3 bab ini? Fungsinya nanti kalau kita ingin ya, ingin memposting tugas itu bisa kita masukkan di sini ya. Siswa hanya dapat melihat topik dengan postingan yang dipublikasikan. Jadi kalau kita ingin buat lagi khususnya di sini materi ya, materi nanti kita bisa pilih nah, materi, judul materinya apa. Ya, di sini misalnya pertama kalau kita mau ngajar bab 1 kan judulnya subtopiknya kan penyelidikan IPA. Misalnya pertama dalam objek IPA itu ada penyelidikan IPA ya. Di sini kita kasih deskripsi ya, deskripsi. Terserah mau dikasihkan tambahan sedikit tentang materi itu atau disuruh untuk merangkum di buku Gladek. Nah, kasih deskripsi di sini ya. Ya, deskripsi ya. Baca deskripsi atau penjelasan ya, penjelasan. Nanti diisi Bapak Ibu. Penjelasannya apa? Jangan ditulis seperti ini, tapi diisi penjelasan Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita tambahkan, misalnya kita ingin mencari video. Nah, saya ada video misalnya di channel saya ya, di channel saya di sini. Di channel saya akan mencari video tentang penyelidikan IPA dari Cahyanta misalnya. Kita searching dulu, ada nggak ini? Nah, kalau kita punya video ini, kita bisa kasih di sini klik. Ya, klik tambahkan. Ya, ini kita kalau menambahkan video, ya. Kalau kita pengen menambahkan presensi di sini, ya kita link di sini, presensi. Ya, gitu. Nah, kita mau menambahkan Google Form di sini, Google Formulir, ya. Saya kira nanti sudah bisa, tapi ini namanya di sini. Ya, kita mau menambahkan tugas ya di sini, upload di sini. Misalnya upload di sini, kita sudah mencoret-coret. Nah, kita klik di sini, ya. Jadi situ ada video, di sini saya ada materi misalnya di sini ya. Kita lihat dulu. Ini yang mana yang kira-kira nah ini Bapak Ibu bisa mencari di sini tugas IPA misalnya di sini ya, saya punya tugas 1 IPA, kita buka open. Nah, kita tunggu dulu proses mengupload.
Pastikan internet lancar Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah punya tugas IPA di sini ya, tugas IPA di sini. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ini termasuk kelas berapa yang akan kita berikan materi. Kita centang misalnya kelas G ya sudah otomatis. Kita tambahkan ke kelas A lagi kalau pas ngajar bareng ya bisa. Ya, secara online dan seterusnya bisa kita centang, klik tinggal kita tambahkan. Kalau tidak ya cukup B saja. Siswa juga sama, nanti Bapak Ibu bisa pilih semua siswa atau tidak. Kalau siswa sudah masuk nanti sini ada nama siswa. Kemudian di sini topik. Nah, ini Bapak Ibu penting. Kita langsung pilihkan bab 1 Bapak Ibu. Nah, ini yang biasa kelupaan kita buatkan. Ya. Biasanya Bapak Ibu belum membuat topik, maka membuat topik dulu tadi. Fungsinya untuk seperti ini agar kita bisa pilih di sini. Ya, topik bab 1. Itu. Ya, setelah itu bisa kita posting. Karena ini materi maka ya bisa nanti dibaca siswa. Ya. Posting materi gitu misalnya. Nah, nanti di sini akan ada ya penyelidikan IPA. Nah, ini ada materi dan ada tugas. Ya, karena ini masuk tugas, kita bisa milih materi dan bisa menambahkan tugas misalnya. Ya, dikerjakan di buku Gladik, kalau dalam deskripsi ini kita jelaskan kan bisa. Itu di materi kita juga bisa nambahkan seperti itu. Tetapi tugas-tugas yang sifatnya apa istilahnya dikerjakan secara online ya, kita bisa milih juga tugas yang lain. Ya, jadi kalau tugas secara online mungkin bisa kita ini buat bisa ngasih pertanyaan kepada siswa. Misalnya setelah kasih materi kita ngasih pertanyaan, bisa di pertanyaan. Ya, pertanyaannya tulis di sini ya. Oke, misalnya kasih 1 atau 2 pertanyaan ya. Jawablah misalnya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, berikut misalnya. Nah, begini. Enter nomor 1, sebutkan ya. Sebutkan misalnya kan kita tadi sudah ngajar tentang penyelidikan IPA ya. Penyelidikan IPA. Nah, kira-kira apa yang bisa kita tanyakan pada penyelidikan IPA? Misalnya sebutkan keterampilan proses sains ya, keterampilan proses sains dasar gitu ya, sains dasar atau basic skill. Nah, basic skill gitu misalnya. Nah, begini ya, ini sama petunjuk deskripsi ya, nanti kalau perlu dikerjakan di bawah ini gitu ya. Nomor 2, apalagi misalnya ya, sebutkan yang jenis-jenis keterampilan mengamati misalnya ya. Sebutkan jenis, kalau disebutkan ini berarti kan perintah. Sebutkan jenis-jenis keterampilan mengamati ya, mengamati begini, perintah. Ini kan contoh saja. Ini jawablah di bawah ini ya. Jawablah di bawah ini misalnya. Di bawah ini perintah. Nanti di lembar anak-anak yang menerima tugas ini di bawah ada kolom untuk menjawab. Nanti kalau sudah kita kirimkan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita tugas, ini kita kan semua siswa atau tidak, kelas berapa yang kita kasih. Terus poinnya berapa kita tulis. Kalau tenggat di sini adalah apa? Ini batas waktunya. Jadi kalau kita kasih sampai dengan 3 hari misalnya 1 2 3 di sini 28 29 30 ya. 30 dikumpulkan misalnya sini. Oke, kita klik di luar sini. Klik. Nah, kan sudah ada 30. Topiknya sama. Kita tetap milih yang objek IPA karena masih bab 1. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bolehkah siswa mengedit jawaban? Kalau diperbolehkan kita centang. Kalau nggak memperbolehkan ya tidak usah dicentang. Ya, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, bisa nggak? Ya, kalau nggak bisa ya kita centang saja begini. Ya, kalau siswa biar mengedit ya kita kasih edit. Terus jangan lupa tidak hanya begini. Ya, ini harus ditanyakan atau disimpan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa jadwalkan kapan mau dikasihkan ke siswa. Ya, bisa juga disimpan di draft dulu sewaktu itu dikasihkan. Kalau langsung tanyakan ya begini, tanyakan ya. Langsung ditanyakan ya. Gitu. Nah, ini sudah tersimpan kan? Kita tanyakan ya, kita tanyakan. Oke. Kalau sudah menyimpan ini tersimpan ya, proses begini berarti sudah tersimpan. Nah, begini. Sudah otomatis tutup sendiri. Nah, di sini sehingga
nanti Bapak Ibu kita